Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu-ibu, Ustadz dan Ustazah, selamat datang, selamat hadir di ngaji online Kriya Parenting. Ngaji parenting. Hari ini kita akan membahas tentang bijak menegur anak. Tema ini sebenarnya di hari Ahad malam itu sudah kita kaji, tetapi nampaknya yang pertama karena banyaknya jumlah yang masuk sementara aplikasi kita ini maksimal hanya 100, itu yang pertama. Terus yang kedua juga ada sedikit kendala untuk masuk di hari itu, sehingga kita bersepakat pada malam hari ini kita ulang lagi tema yang sama, yaitu bijak menegur anak. Terima kasih Ustadz Ustazah, Bapak dan Ibu-ibu atas kunjungan serta kehadirannya di ngaji parenting, Kriya Parenting Indonesia. Saya sudah melihat Bapak Edi dari Tuban ini. Semoga beliaunya sehat walafiat. Alhamdulillah. Terus juga dari SDIT Gilmani. Subhanallah ini. Sementara kita menunggu sejenak, insya Allah 1 menit 2 menit yang akan datang, ngaji parenting kita akan kita mulai. Terima kasih. Dari SDIT Gilmani. Subhanallah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa ini wakilnya? Dani dari SDIT Gilmani. Oh, nggih, alhamdulillah. Sehat nggih Ustaz? Sehat. Kemarin barusan kita meng-coach timnya Ustazah Yuliani. Oh, Yuliani. Iya. Nggih. Ada coach Ini kami mewakili teman-teman salam kepada Ustadz Jinan. Oh, nggih, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Oh, nggih, alhamdulillah. Sehat nggih Ustaz? Sehat. Barusan kita meng-coach timnya Ustazah Yuliani. Oh, Yuliani. Iya. Ada coach Ini kami mewakili teman-teman salam kepada Ustadz Jinan. Oh, nggih, Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Sambil kita menyapa ini mungkin ada yang kurang jelas dan lain sebagainya bisa menyampaikan. Insya Allah 1 menit lagi kita mulai. Mewakili teman-teman salam kepada Ustadz Jinan. Oh, waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Kita mulai ya, Bapak Ibu Ustadz dan Ustazah. Sambil kita menyapa ini mungkin ada yang kurang jelas dan lain sebagainya bisa menyampaikan. Insya Allah 1 menit lagi kita mulai. Mewakili teman-teman salam kepada Ustadz Jinan. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Kita mulai ya, Bapak Ibu Ustadz dan Ustazah. Sambil kita menyapa ini mungkin ada yang kurang jelas dan lain sebagainya bisa menyampaikan. Insya Allah 1 menit lagi kita mulai.
Oke, kita mulai ya. Share. Oh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Bapak, ibu-ibu, ustadz dan ustadzah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga hari yang ke-19 malam ke-20 dari bulan suci Ramadan ini kita masih istiqomah menjalankan seluruh rangkaian ibadah bulan suci Ramadan tahun ini. Semoga seluruh ibadah kita, qiyamul lail kita, tilawah kita, zikir kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz dan ustazah, bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Materinya adalah bijak di dalam menegur anak. Kalau di dalam banyak surat Al-Qur'an, Allah selalu mendahulukan basyiron wa nadhir, memberi kabar gembira, baru yang namanya memberi teguran. Lah, kenapa ini kita memulai yang bijak di dalam menegur dulu, dan insya Allah minggu depan hari Minggu malam kita akan bicara tentang benar di dalam memberi penghargaan bagi anak. Kenapa ini dimulai dari menegur dulu? Ini sebenarnya berangkat dari banyaknya orang tua yang curhat bahwa anaknya melakukan sesuatu yang tidak layak atau yang sedikit negatif, tetapi ketika yang ditegur justru munculnya adalah emosi. Dan curhat-curhat seperti ini sering saya dapatkan. Lah, berangkat dari curhat seperti inilah akhirnya ya sudah, kita mulai dengan yang namanya temanya adalah bijak menegur anak. Dan alhamdulillah untuk tema ini yang kedua, karena hanya Minggu malam, Ahad malam, kita juga tema ini karena sudah kuotanya penuh, maka kita buat tema yang sama di kajian malam ini. Dan mari kita buka kajian kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz dan ustazah, bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, fenomenanya adalah begini. Orang tua atau guru sering menggunakan jalan pintas untuk menghentikan perilaku yang kurang baik dari anak dengan cara menghardik, diam, atau melihatnya dengan wajah marah. Dan anak pun dengan mudah tertib kembali. Kalau cara ini sering dan selalu dilakukan, apa sih dampak atau akibat jangka pendek pada anak-anak kita? Yang pertama adalah anak tidak mengerti mengapa harus berperilaku sopan. Contoh umpamanya ada sekelompok anak di masjid yang kebetulan menjelang menunggu sholat fardu, ada waktu, tetapi di pojok masjid
mereka itu agak sedikit membuat kegaduhan. Lalu kita datang ke sana dan kita hanya diam. Apa yang terjadi? Mereka tidak tahu mengapa harus berlaku sopan, tidak tahu alasannya. Anak-anak itu merasa dirinya tidak disayang, anak tidak diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya, karena setiap terjadi kesalahan, orang tua langsung marah tanpa memberitahu alasannya. Nah, ini jangka pendeknya. Jangka panjangnya adalah anak tidak dapat mengontrol dirinya. Jadi anak-anak yang terlalu sering dihardik, dibentak, maka banyak sekali yang namanya kontrol dirinya lemah. Tetapi sebelum ini sebenarnya kalau saya lihat secara garis besarnya, itu sebenarnya ada dua lah. Orang tua yang sering menghardik anak, lalu kebetulan anaknya itu punya jiwa yang kuat. Apa yang terjadi pada anak ini? Anak ini menjadi keras. Istilah Jawanya agak sedikit dablek. Kurang sensitif, kurang peka perasaannya. Kenapa? Sering dilakukan kekerasan. Nah, ada anak yang kedua yang kebetulan lebih lemah dari saudaranya tadi. Maka yang terjadi adalah anak ini mengalami trauma. Dan saya sering mendapati orang yang sebenarnya sudah dewasa, setiap kali ditelepon oleh ibunya, maka ketika dia mendapatkan telepon dari ibunya, orang ini bergetar. Jadi degup jantungnya itu lebih kencang dari sebelumnya. Selidik punya selidik, masalahnya apa? Oh, masalahnya adalah dulu pada waktu kecilnya, orang tuanya sering menghardiknya, sementara secara kejiwaan lemah. Jadinya akibat jangka panjang, orang tua yang terlalu sering menghardik, membentak anak sulit mengontrol dirinya, serta mengontrol emosinya. Sedikit dipicu oleh temannya, dibully sedikit oleh temannya, langsung reaksinya spontan dalam bentuk mukul atau dalam bentuk omongan yang dia sendiri tidak bisa mengendalikan emosinya. Padahal sebenarnya sabda Rasulullah SAW sudah jelas, laisa syadidu bisur'ati, innama syadidu mayyamliku nafsahu 'indal ghadabi. Bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang mampu untuk bergulat atau bertinju. Tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengontrol emosinya saat marah. Yang ketiga adalah akibat jangka panjangnya, anak ini tidak mengenal peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak mau mengenal. Toh selama ini orang tuanya langsung menyetop tanpa alasan. Dan anak yang seperti itu yang saya sampaikan tadi biasanya kurang percaya diri. Dan anak tidak mampu memecahkan masalah-masalahnya sendiri. Ini adalah beberapa akibat bentakan, kekurang bijakan kita di dalam melihat kesalahan-kesalahan anak, baik kesalahan kecil, kesalahan menengah maupun kesalahan-kesalahan yang besar. Mengapa sih sebenarnya kita ini di dalam menegur anak tidak boleh menghardik atau berteriak? Contohlah umpamanya, waktu itu anak saya sedang nonton TV. Kemudian azan berkumandang dari masjid. Tentu saya sampaikan kepada anak ini, Mas, azan sudah berkumandang, waktunya sholat. Apa respon anak saya? Sebentar, Bi. Oke, saya tunggu sebentar, 2-3 menit. Sejenak kemudian setelah 2-3 menit, saya ulang lagi, Mas, sebentar lagi qomat loh. Apa jawabannya? Sebentar, Tobi. Lah, biasanya yang ketiga ini volumenya naik atau volumenya turun. Insya Allah mayoritas kita adalah volumenya naik. Mas! Begitu.
Akhirnya anak mendapatkan hardikan dan bentaan itu, dia langsung lari ke kamar mandi untuk ambil air wudhu. Pertanyaannya, apakah anak ini ke kamar mandi untuk ambil air wudhu itu karena sadar waktunya sholat atau karena takut auman harimau? Mungkin karena takut auman harimau. Lah pertanyaannya, jika anak kita nanti lulus SMA, kemudian dia sudah kuliah di luar kota, di Malang, di Bandung, di Jogja, atau di Surabaya, apakah kita orang tua ini masih bisa menghardik atau membentak anak? Saya yakin auman harimau itu sudah tidak ngefek lagi. Artinya adalah bahwa berteriak atau menghardik anak adalah jenis komunikasi yang paling tidak efektif. Ia dapat meningkatkan level adrenalin dan tingkat stres anak. Jadinya akan sulit anak itu diajak berbicara tenang. Kalau biasanya diartikan, toh mamaku belum berteriak 3 kali. Seperti itu. Atau anak mudah mengalami stres karena setiap suara yang agak tinggi sedikit sudah menjadikan degup jantungnya itu berteriak. Jadinya saya berharap sekali hindari berteriak. Hindari kita berteriak. Itu. Selanjutnya Ustadz dan Ustazah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah di dalam surat Al-Hujurat sudah berfirman, "Innalladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillahi ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa." Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suara mereka di sisi Rasulullah, itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Jadinya sebenarnya adalah bahwa orang yang suaranya lembut di hadapan Rasulullah, di hadapan atasan, di hadapan imam, itu hatinya lebih dekat dengan ketakwaan. Maka sebenarnya kita pun juga jika kita ingin dekat dengan ketakwaan, maka biasakanlah kita ini berbicara dengan suara lemah lembut tanpa hardikan, apalagi saat menegur anak. Lah, kenapa sih sebenarnya tadi ada hubungannya dengan stres dan lain sebagainya? Mari kita lihat 3 lapisan otak ini dan apa hubungannya dengan hardik menghardik, bentak membentak. Di dalam otak manusia itu ada 3 lapisan, triune. Yang pertama adalah otak reptil. Jadi ketika seseorang dibentak, dia melakukan kesalahan memecahkan gelas lalu, ya Allah, berapa gelas yang kamu pecahkan? Maka yang dirangsang bukan otak limbik, bukan otak berpikir, tetapi otak reptil. Anda tahu karakteristik reptil? Karakteristik reptil itu kalau berani maka dia menghadapi, kalau tidak berani dia lari. Lah, yang kedua adalah otak limbik, perasaan, emosi, memori, dan ini yang menarik di musim corona ini, sistem kekebalan tubuh. Jadi orang-orang yang waktu kecilnya dulu komunikasinya sering menyentuh limbik anaknya, maka sebenarnya sistem kekebalan tubuhnya ketika musim-musim corona ini lebih tahan. Beda ketika reptil itu. Dia lebih tidak tahan itu, reptil itu. Lah, anehnya adalah bahwa ketika otak reptil dirangsang, maka otak berpikir intelektual, nalar, perilaku waras itu tidak berjalan. Jadi ketika anak sering dibentak, seringkali perilakunya tidak waras. Karena apa? Karena otak berpikirnya tertutup, karena yang dirangsang otak reptil. Nah, saat limbik anak itu tenang, kemudian emosinya positif, maka otak berpikirnya biasanya terbuka.
Lah, berangkat dari sinilah Bapak Ibu, terutama yang masalah teguran, maka dari aspek suara kita sudah belajar. Hindari menghardik, hindari berteriak. Kenapa masalahnya? Merangsang reptil anak. Lah, ada pertanyaan, berarti setelah ini nggak boleh dong yang kita ini sama sekali untuk menghardik? Oh, boleh. Karena otak reptil pun juga perlu untuk dirangsang. Supaya sense of bahayanya itu bagus. Saya kemarin bulan September kebetulan ke Inggris. Dan di hari terakhir sebenarnya saya harus pulang, besoknya pulang. Saya kebetulan bawa tas di keramaian. Dan disitulah tas saya diambil orang tanpa saya merasakan. Lah, kelihatannya di sini sebenarnya akhirnya setelah peristiwa itu melihat kondisi yang begitu ramai, saya tidak punya sense of reptil. Saya begitu nyaman dengan kondisi itu, padahal sebenarnya jika kondisi ini bahaya ini kalau rame itu saya tidak menggenggam tas saya dan ya ada sedikit masalah, kebetulan paspor saya hilang dan saya harus menunggu 3 hari di London untuk terbitnya surat pengganti paspor. Dan itu saya kira reptil ini juga perlu dirangsang, tetapi saya mohon kita sebagai orang tua jangan setiap hari reptil berteriak itu dari aspek bijak di dalam menghargai aspek suara. Nah, sekarang dari aspek yang namanya konteks menegur. Ustadz, Ustazah, Bapak Ibu, saya ingin bertanya, berapa sih jumlah jari tangan saya? Oke, terima kasih. Saya yakin di hati kita sepakat semuanya 10. Pertanyaannya selanjutnya, berapa jumlah jari dari 12 tangan? Oke. Ustadz, Ustazah, Bapak Ibu, jika Ustadz, Ustazah menjawabnya adalah 120, maka sebenarnya itu adalah reaksi. Jawaban spontan, tidak mikir. Tindakan yang kita lakukan berdasarkan pikiran pertama yang muncul. Ada di antara kita yang menjawab 60. Karena 1 jari adalah 5, kalau 12 jari adalah 60. Itu namanya respon. Mengambil waktu sejenak, memikirkan sebenarnya apa yang terjadi sebelum kita itu bertindak, berperasaan, terus juga bersikap. Lah, pertanyaannya adalah Bapak Ibu, Ustadz, Ustazah, selama ini ketika kita menegur anak, lebih sering aspek reaktif atau responsif? Jika kita melihat anak baru pulang dari sekolahnya, kebetulan hari itu agak terlambat 1,5 jam, anak begitu capek, tapi kita sulit untuk menahan diri, tidak menegur, maka mungkin kita sudah masuk dalam kategori reaktif. Tetapi anak kita yang pulang dengan capek, terlambat 2 jam, terus kemudian justru kita ambil yang namanya minum, kita sediakan suruh duduk dan lain sebagainya. Kita ini menegurnya, Mbak, ini sudah jam berapa baru sampai. Ketika anak sudah tenang, mungkin kita sedang bersikap di konteks menegur yaitu responsif. Mana yang benar? Tentu harapan saya adalah responsif. Apakah suatu hari kita tidak boleh reaktif? Boleh kalau dalam kondisi bahaya sekali.
Tetapi kalau dalam kondisi yang tidak bahaya, ayo kontrol diri, lihat konteksnya. Apakah hati kita sudah tenang? Yang kedua, apakah anak kita atau murid kita memang posisinya sudah siap untuk kita berikan teguran? Saya masih ingat pada waktu itu anak saya baru 3. Kami baru membeli meja makan. Terbuat dari kaca meja makan. Ya agak mahal sedikit lah, mohon maaf. Agak pamer sedikit. Lah, kami makan. Saya, istri, sama 3 anak. Lah, saat makan itulah apa yang terjadi? Anak pertama saya usil terhadap adiknya yang ketiga. Lah, apa bentuk usilnya? Dari belakang badan adiknya itu istilah mencolek. Begitu. Adiknya, ini siapa sih? Masnya berdiam sejenak. Setelah itu adiknya tenang lagi. Kelihatannya masnya masih penasaran. Nyolek lagi. Adiknya, ini siapa sih? Sampai 3 kali, akhirnya tahu bahwa yang mencolek adalah masnya yang pertama. Melihat seperti itu, akhirnya adiknya ingin membalas dengan pukulan. Tetapi kakaknya itu ngeles. Ngeles itu ya agak mundur, tidak kena. Emosi ini. Akhirnya adiknya berdiri, tapi kakaknya lari. Dan saya bilang, ayo duduk, waktunya makan. Nah, ketika saya waktunya makan ini, akhirnya adiknya duduk, kakaknya duduk. Nah, ketika kakaknya duduk, itulah tahu-tahu adiknya sudah mengambil sendok dan melempar kakaknya. Lah, kok kebetulan sendok itu mengenai meja makan dari kaca itu. Apa yang terjadi pada meja makan itu? Pinggirnya yang kena. Yang terjadi adalah kumpil. Melihat meja yang baru kami beli, lalu kumpil, pada waktu itu langsung saya berdiri, saya tatap tajam anak saya. Saya ingin langsung mengeksekusinya. Tapi subhanallah, ketika hendak mengeksekusinya, saya kok ingat sebuah kata-kata mutiara. Begini, janganlah kamu memarahi seseorang yang memecahkan bejana. Karena bejana itu mempunyai ajal seperti ajal. Artinya, jika anak memecahkan piring, maka kita harus masukkan ke pikiran dan hati kita, berarti ajal piring itu sudah tiba. Ingat itu, akhirnya saya nggak jadi, lemes saya, dan saya akhirnya berlalu dari anak dan istri itu, saya masuk kamar menenangkan diri. Setelah cukup tenang, saya kembali lagi. Dan kelihatannya kehadiran saya sudah ditunggu dengan tegang semuanya. Dan saya katakan kepada adik, Dek, kamu sudah memecahkan yang namanya meja ini, silakan kamu duduk di kursi tenang. Saya ingin bertanya kepada Ustadz dan Ustadzah, Bapak Ibu semuanya. Ketika saya langsung memberi sanksi pada anak saya, ketika anak saya baru saja memecahkan, dengan saya ambil jeda, menenangkan hati, dan kemudian saya memberi sanksi, kira-kira sama atau beda respon? Tentu beda. Kenapa? Karena yang pertama jika saya langsung itu reaktif. Hati saya belum tenang, dan ketika kita menegur anak kita, hati kita tidak tenang, saya yakin anak kita juga menerimanya juga tidak tenang. Tetapi sebaliknya, ketika kita menegur, hati kita tenang, kita sudah pikirkan struktur apa ungkapan yang kita omongkan, maka insya Allah hati kita tenang dan anak pun juga yang menerimanya tenang.
Bapak dan ibu-ibu, ustadz dan ustazah yang dirahmati oleh Allah, maka disinilah pentingnya konteks menegur. Tidak harus selalu langsung pada itu, apalagi ketika anak-anak kita itu di antara teman-temannya. Itu sesuatu yang saya berharap kita ini lebih bijak di dalam menegur. Nah, sekarang bagaimana cara kita menegur anak-anak? Begini. Yang pertama namanya adalah teguran hati nurani. Teguran hati nurani ini adalah orang tua tidak mengeluarkan kata-kata apapun kecuali memandang mereka, menemani mereka. Contoh umpamanya, anak kita di rumah nonton televisi, azan sudah berkumandang. Maka ketika itu kita tidak ngomong apa-apa, tapi kita sendiri sudah mempersiapkan diri pakai sarung, siap pakai songkok, bawa sajadah. Nah, kondisi kita yang sudah siap ke masjid akhirnya dilihat oleh anak-anak kita dan akhirnya hati nurani mereka tersentuh. Aduh, Abi sudah berangkat, mau berangkat ini. Dan mereka mematikan televisi, maka disitulah sebenarnya teguran hati nurani sudah berjalan. Contoh yang lain umpamanya, anak melempar sampah sembarangan. Terus kemudian sampah itu kita ambil dan kebetulan anak melihat apa yang kita lakukan. Dan akhirnya saya ajabi, itu tandanya nuraninya sudah tersentuh. Atau besoknya dia itu tidak mengulangi lagi, berarti teguran ini manjur. Tentu teguran hati nurani ini adalah teguran yang paling ideal, yang kita harapkan kita akan terdorong untuk ke sana. Cuma masalahnya teguran hati nurani itu tidak selalu satu anak dengan yang lain manjur. Mungkin anak ini selalu bisa dengan teguran hati nurani. Tetapi anak yang lain harus pakai teguran selanjutnya 2, 3, 4. Atau satu kondisi dengan kondisi yang lain pada satu anak beda. Contoh umpamanya, anak saya kalau urusan mandi semangat. Jadi kalau saya sudah kelihatan saya mandi tanpa ditegur pun kehadiran saya itu. Tetapi anak ini kalau disuruh yang namanya anggap lepas dari gadgetnya, nggak cukup teguran hati nurani. Artinya pada satu anak yang sama di satu aktivitas dengan aktivitas yang lain, mungkin satu aktivitas bisa diselesaikan dengan teguran hati nurani, tetapi aktivitas yang lain belum bisa dilakukan dengan teguran hati nurani. Tentu ini adalah tantangan bagi kita untuk merasakan, menghitung, dan sebagainya. Dan teguran hati nurani ini sebenarnya untuk sampai pada titik ini banyak prasyaratnya. Salah satu prasyaratnya yang pertama adalah tolong bangun sebuah lingkungan di mana anak itu begitu mudah melihat contoh-contoh positif baik dari gurunya, ustadz dan ustadzahnya, serta dari orang tua. Karena pada lingkungan-lingkungan yang berserak begitu banyaknya contoh-contoh positif, maka anak sebenarnya nggak perlu ditegur dengan kata-kata, cukup teguran hati nurani. Itu yang pertama. Yang kedua, syarat yang kedua adalah bangun diskusi dengan anak tentang aturan, tentang disiplin, dan tentang apa saja, di mana diskusi ini betul-betul harus sejajar, anak tidak merasa takut untuk menyampaikan unek-uneknya. Dengan kondisi yang seperti ini sebenarnya yang kita sentuh adalah nurani anak. Dan yang ketiga, teguran hati nurani ini akan mudah tumbuh pada lingkungan di mana
yang namanya kegiatan-kegiatan positif begitu menjiwai di lingkungan itu. Jadinya ada 3. Ustadz dan Ustazah, Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Saya kembali menyampaikan, tidak semua anak dan tidak semua aktivitas dapat diselesaikan dengan teguran hati nurani. Ya, mimpi kita memang ini. Jika dengan teguran hati nurani kurang manjur, maka kita masuk pada teguran yang selanjutnya, contoh yaitu pernyataan tidak langsung. Pernyataan tidak langsung ini adalah kita memberi informasi kepada anak, di mana dengan informasi ini anak akhirnya berhenti dari aktivitasnya. Contoh kalau para guru saat anak-anak istirahat lalu bel sudah berkumandang, loh kok masih ada beberapa anak masih di lapangan. Ya kita datangi, kita cari kita beri informasi. Anak-anak, bel masuk sudah berbunyi. Informasi. Anak masih menonton TV, azan sudah berkumandang. Maka kita cukup memberikan informasi. Bagaimana informasinya? Yaitu, Mas, T, azan sudah berkumandang, waktunya sholat. Anak melempar sampah sembarangan. Apa sih yang dibutuhkan oleh anak yang melempar sampah sembarangan? Tentu yang dibutuhkan adalah informasi tempat sampah. Yang kita sampaikan, adik, mohon maaf, tempat sampahnya di pojok itu, Dek. Itu semuanya adalah informasi. Artinya adalah dengan informasi ini, maka anak terdorong untuk berhenti dari aktivitas. Jadinya, rabu-rabu pernyataan tidak langsung, orang tua bermaksud memberikan informasi kepada anak. Kita tidak menyuruh atau melarang anak untuk melakukan sesuatu. Tidak ada suruhan, tidak ini. Tapi kadang-kadang penyakitnya, Mas, azan sudah berkumandang. Seringkali dilanjutkan, segera ke masjid, yo Mas. Itu biasanya penyakitnya begitu. Sebenarnya cukup, Mas, azan sudah berkumandang, waktunya sholat. Cukup, tempat sampahnya di sana. Nggak perlu tolong sampahmu itu ditaruh. Enggak. Itu sudah ada unsur menyuruh dan melarang. Lah, dengan informasi itu sebenarnya keputusan memberi kesempatan anak untuk berpikir terhadap informasi dan keputusan 100% pada di tangan anak bukan karena dorongan orang tua. Beda kalau ini, Mas tolong ambil sampahnya ya. Itu keputusannya adalah dari kita. Tapi Mas tempat sampahnya di sana. Maka keputusan dan dorongannya adalah dari dia sendiri. Dia yang memutuskan. Kemudian anak tidak merasa dipersalahkan akan kesalahannya dan strategi ini menyelamatkan muka anak. Saya berharap kita bisa berlatih yang namanya dengan strategi. Mohon maaf agak sedikit pilek. Oke, itu kita sudah masuk pada pernyataan tidak langsung. Strategi menegur yang ketiga namanya pertanyaan. Kita mempertanyakan apa yang sedang dilakukan oleh anak, di mana dengan pertanyaan itu maka anak berhenti. Contoh, anak menonton TV, Mas, azan sudah berkumandang. Kita pakai informasi tadi. Apa yang harus segera kamu lakukan? Kalau anak menutup pintu dengan keras, maka pertanyaannya adalah, kesalahannya adalah cara menutupnya. Maka kita membuat pertanyaannya, Mas, bagaimana ya menutup pintu yang baik? Bagaimana? Kalau tempat sampah,
Maka kesalahannya tempatnya. Maka pertanyaannya, di mana tempat sampah? Dengan pertanyaan inilah sebenarnya anak terdorong itu. Ustadz dan Ustazah, kita sudah bicara 3 teguran. Pertama, teguran hati nurani. Yang kedua adalah pernyataan tidak langsung atau memberikan informasi. Yang ketiga adalah pertanyaan. Saya berharap anak-anak kita dalam kondisi normal sudah cukup sampai pada titik ini. Baik di SD, apalagi SMP, SMA. Kenapa masalahnya? Ketika harus melewati yang nomor 4 untuk anak SMP, SMA, yang berat pada kita. Dan anak cenderung menolak itu, karena sudah cukup agak keras sekali. Maka saya mohon anak-anak kita itu sampai yang namanya tahapan ini, karena ini lembut, ini masih sentuhan psikologinya, hatinya masih kuat, dan saya berharap tuntas sampai sini. Apalagi ada sebuah pepatah dalam bahasa Arab, al-abdu yudrobu bil aso wal hurru yakfihi bil isyarah. Artinya adalah seorang hamba sahaya itu harus dipukul. Sementara orang merdeka cukup dengan isyarat. Nah, isyarat inilah sebenarnya 3 ini. Kalau kita ingin mendidik anak kita sebagai orang merdeka, punya kemandirian untuk berpikir. Saya berharap ini. Sampai nomor 3 ini. Nah, cuma masalahnya adalah kadang-kadang anak kita yang SD itu kadang-kadang wah nggak cukup. Akhirnya kita masuk pada yang namanya pernyataan langsung. Ini strategi yang keempat. Pernyataan langsung itu ada 2 bentuk. Bentuk yang pertama adalah yaitu pilihan. Jadi contoh mamanya, anak menonton TV. Sudah kita ingatkan yang pertama, Mas, yang pertama teguran hati nurani, tidak ngefek. Yang kedua, Mas, azan sudah berkumandang waktunya sholat, nggak ngefek. Mas, apa yang harus segera kamu lakukan ketika azan nggak ngefek? Maka kita masuk pernyataan langsung ini dengan membuat pilihan, Mas, kamu segera ambil wudhu untuk sholat atau televisinya saya matikan. Jadi pilihannya 2. Yang pertama pilihan yang diharapkan dan yang kedua adalah sanksi atau konsekuensi ketika pilihan pertama nggak diambil. Mas, kamu mengambil sampah itu dan menaruh pada tempatnya, atau kamu harus menyapu lantai ruangan ini. Ini ada 2 pilihan. Pilihan yang pertama, pilihan yang diharapkan mengambil sampahnya untuk ditaruh di tempat sampah yang benar, dan kalau itu tidak dilakukan, maka masuk pilihan yang kedua. Dan pilihan yang kedua itu adalah konsekuensi. Ini satu bentuk. Bentuk yang lain adalah kita ini langsung menyampaikan hati nurani kita. Mas, habis sedih kamu masih menaruh sampah tidak pada tempat. Mas, habis kecewa kamu nggak segera pergi ke masjid ketika sudah azan. Ini bisa langsung pernyataan. Ada pilihan. Lah, yang terakhir adalah yaitu campur tangan fisik. Ini bukan mukul ya. Tetapi mari kita ingat tadi pilihannya gimana? Mas, kamu segera ambil wudhu untuk ke masjid, atau televisinya saya matikan. Kalau anak tetap di depan TV saja, apa? Campur tangan fisiknya, ya kita mematikan TV-nya dengan mengatakan mohon maaf, televisinya tapi matikan, waktunya sholat. Mohon maaf, ini sapunya
dan mohon ruangan ini disapu. Itu adalah campur tangan fisik. Kita bertanya pada strategi yang keempat. Lah, strategi yang keempat itu bagus mana ya antara langsung menyuruh anak dengan membuat pilihan? Tentu masih bagus membuat pilihan. Kenapa? Karena keputusan untuk memilih 1 dan 2 itu masih tetap di tangan anak. Sementara kalau Mas, tolong sapu, tolong ambil, itu nggak ada pilihan anak. Pilihannya hanya 1, yaitu mengambil sampahnya. Nah, ada yang menarik di campur tangan fisik di slide yang terakhir itu, kita dapat langsung menggunakan strategi kelima ini jika dalam keadaan bahaya. Ini menarik. Apa maksudnya? Loh, anak kita sudah memegang pisau, emosi ngacungkan ke saudaranya. Tentu yang harus kita lakukan ya langsung. Nggak perlu, Mas, pisau itu berbahaya bagi saudaramu. Ya langsung dipukulkan. Apa yang kita lakukan? Langsung ambil pisaunya, mohon maaf, pisau ini berbahaya. Dan kita sudah masuk kategori yang kelima. Jadinya begitu, Ustadz dan Ustadzah, sejenak kita ini. Tetapi yang menarik, saya lupa tadi, mari kita ingat lagi strategi yang nomor 2 dan nomor 3. Strategi yang nomor 2 dan nomor 3, saya ulang lagi, yang pertama, teguran hati nurani. Yang kedua adalah pernyataan tidak langsung. Yang ketiga, pertanyaan. Yang keempat, pernyataan langsung. Dan yang kelima, campur tangan fisik. Saya ngulangi lagi, kenapa yang nomor 2 dan nomor 3 itu bagus sekali. Mari kita lihat sebuah firman Allah. Falamma balagha ma'hu saya, qala ya bunayya, inni ara fil manami anni albahu fanzur madza tara. Ini apa yang disampaikan Nabi Yuna Ibrahim, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi, di dalam mimpiku aku menyembelih. Ini informasi. Sesungguhnya aku bermimpi, di dalam mimpiku aku menyembelih. Lah, menariknya, fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Ini sebuah pertanyaan luar biasa. Dan jawabannya adalah, qala ya abatif al-matuman satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada engkau, maka niscaya engkau akan mendapatiku dalam kondisi bersabar. Subhanallah. Jadinya saya ulang lagi, yang pertama dari aspek suara ketika menegur, hindari hardikan bentakan. Yang kedua dari konteks waktu, lihat timingnya. Tidak harus segera ditegur. Kalau anak secara mental, secara emosi belum siap, apalagi kita belum siap. Dan yang ketiga, ingat 5 strategi di dalam menegur anak. Teguran hati nurani, pernyataan tidak langsung, pernyataan langsung, dan yang kelima, campur tangan fisik. Saya kira itu sementara Bapak Ibu, Ustadz dan Ustazah, dan insya Allah setelah ini kita akan buka ruang yang namanya diskusi. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya tak minum dahulu. Silakan Ustadz Ustazah, Bapak Ibu. Bisa kami bertanya? Silakan. Monggo, Pak Iwan Arwan, monggo. Oh iya, terima kasih atas kesempatannya. Menarik sekali ini materinya, Pak. Kami banyak sekali kekurangan, terutama kami juga selaku orang tua, plus sebagai pengasuh juga di pondok. Masya Allah, monggo. Dan di pondok itu
kami alhamdulillah punya 4 anak dan dari pondok ada amanah satu asrama itu kami tangani 24 santri. Oh, yang itu lumayan karakternya berbeda-beda sehingga untuk mengkondisikan mereka terkait aturan ya kadang-kadang malpraktek. Betul, Artinya betul. karena background keilmuan yang sedikit sehingga tentu kami rasa banyak sekali kekurangan. Nah ini pertanyaan yang kami ajukan pertama, satu, apakah cukup ideal bagi seorang pengasuh menangani 24 santri yang tentu karakternya beda-beda. Ya, ya. Kemudian yang kedua, jika memang kita mendapati situasi tersebut, artinya karena mungkin ya kita sedang berproses menangani santri dengan keterbatasan sumber daya, sehingga mau tidak mau kita berupaya untuk selain kita ingin mencari jalan-jalan yang memudahkan kita untuk mengasuh tersebut. Artinya bagaimana tips-tips jika kita masih tetap dalam kondisi artinya 24 santri, kita harus menangani mereka agar mereka mengikuti aturan. Itu dulu Pak. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Iwan Arwan. Saya kalau mendengar antum itu sedikit bernostalgia. Di tahun 89 sampai 94, saya juga seorang musyrif di sebuah pesantren. Jadinya kuliah sambil jadi musyrif Ustadz. Ya. Dan kalau saya bilang, ya disitulah justru saya belajar banyak ketika itu. Ya muridnya ya masih di bawah 100 lah, artinya setiap anak itu masih kita ingat. Nah, tentu yang pertama memang di awal-awal seperti ini kita bangun aturan lah di pesantren itu. Aturan yang jelas. Contoh aturan yang jelas itu adalah ya peraturan-peraturan umum saja. Tata tertib kan sudah punya. Kemudian aturan-aturan itu dilengkapi dengan prosedur-prosedurnya. Jadi prosedur-prosedurnya itu juga dilengkapi. Contoh umpamanya menjaga kebersihan di dapur. Tetapi nggak ada prosedur bagaimana anak itu makan di dapur. Itu mau kita ingatkan beberapa kali, itu berpuluh-puluh kali ya nggak jalan. Kenapa masalahnya? Di situ hanya ada peraturan, tetapi prosedur makan dari pengambilan sampai selesai makan, kemudian kotorannya ditaruh di mana, pencuciannya itu memang harus di prosedur bangun tidur sajalah. Prosedur bangun tidur, kalau kita ini nggak sepakati, nggak kita simulasikan dengan prosedur itu, maka yang terjadi adalah kita ini 24 anak berarti pola bangunnya beda-beda. Ya toh. Tetapi dengan kita buat prosedur yang sama, maka minimal 20 anak itu loh dibangunkan dengan sistem prosedur ini jalan. Lah, 4 anak memang ada yang namanya ada sistem membangunkan atau prosedur bangunan yang khas itu. Yang berbeda dengan yang lain. Berarti kan yang kita tangani hanya 4 toh. Yang lain ditangani oleh ketua kamarnya dan disinilah pentingnya kita melakukan delegasi. Penjelasan tentang ini sebenarnya panjang lebar, kalau ada kesempatan mohon ikuti namanya workshop kami. Namanya workshop manajemen pengasuhan santri. 2 hari Ustaz. Itu membahas tentang kamar ideal itu gimana sih? Iya kan? Mimpinya terhadap kamar ideal itu gimana? Terus kemudian peran seorang musyrif atau musyrifah untuk pesantren itu apa saja? Kemudian fungsi kamar itu apa saja? Membangun peraturan plus prosedur, dan yang lebih penting di sini adalah ada bedah kamar dan bedah lemari Ustaz. Di workshop 2 hari itu. Nah, kalau itu saya mohon itu. Nah, setelah prosedur peraturan sudah dibuat, disimulasikan, dilatihkan, baru mulailah dengan yang namanya
teguran yang kita bicarakan ini. Kalau santri dengan banyak itu kita tidak dukung pada prosedur, maka kita capek menegur. Ya, anggaplah semuanya di belakang antum itu kan ada apa itu gambarnya kan ada sepatu itu. Ya, itu sepatu santri ya Ustaz. Bukan di rumah ini. Oh, di rumah. Oke, si santri saya kira lebih ini. Sampai penataan yang namanya apa itu? Penataan yang namanya itu ada prosedurnya. Diarahkan kemana dan ini 24. Kalau anak saya 5 barangkali enak natanya 2 menit cukup. Tapi ini 24 kalau kita tidak simulasikan prosedurnya itu berat bisa. Jadinya saran saya kalau ada waktu antum ngomong kepada pengurus yayasannya, Ustadz tolong sekolahkan kami di sekolah musyrif atau musyrifah. Dan yang penting lagi Ustadz, saya dulu ketika jadi musyrif dan musyrifah tidak pernah berpikir apa ini penting atau tidak. Tapi itu 80, 90 ya baru mulai tahun 2018 ilmu dan pengalaman itu berharga bagi saya ketika saya datang ke pesantren-pesantren dan saya tetap memakai memori itu. Jadi niatnya antum adalah menjadi musyrif adalah niatnya belajar menjadi seorang kiai dan saya doakan antum nantinya menjadi kiai. Iya, itu syukron. Itu ya Ustaz ya afwan. Terima kasih. Ya. Syukron Ustaz atas jawabannya. Sama-sama Ustaz. Pak Edi. Siap. Monggo Ustaz. Waalaikumsalam. Sudah kangen Tuban ini saya. Ini ada beberapa tingkatan tadi ya ketika kita menegur itu sampai 1 sampai 5. Betul Ustaz. Terus kadang-kadang itu yang sering membuat kita tidak betah itu kan ini kesalahan yang terus berulang di anak itu. Misalnya kalau hari ini itu kita kan seringnya itu terutama masalahnya itu kan di gadget itu ya, di HP. Ya. Atau mungkin anak yang sudah agak besar itu di tren yang kadang-kadang tidak sesuai dengan kita gitu. Iya. Karena pengaruhnya lumayan besar ketika kita ngomong tren antara kultur di rumah dan kultur di luar. Ya itu kadang-kadang sering berbenturan gitu. Nah, yang membuat masalah itu kan kadang emosi menahannya itu kan berat karena 1-2 hari problem yang kita hadapi kan hampir sama begitu kan. Betul. 1 hari ini, besok ini, nah, sehingga tensi kita itu akan cenderung naik begitu. Sehingga kadang kita sulit menerapkan di tipe 1-2 begitu. Gimana itu? Kira-kira. Ya. Terima kasih Pak Edi. Ini mungkin hampir sama ya. Kalau konteksnya adalah di asrama itu bangun aturan dan prosedur, maka kalau di rumah konteksnya HP, bangun kesepakatan dengan anak tentang penggunaan handphone. Ya, sehingga ketika kita ini tegurannya itu basisnya pada kesepakatan itu, bukan basisnya pada penggunaan handphone. Tapi basisnya adalah pada kesepakatan yang tidak diikuti. Jadi contoh mamanya, memang yang paling sederhana handphone itu adalah mengenai wilayah waktu. Itu paling mudah untuk ditegur. Karena wilayah waktu kita pakai blocking time aja Pak Edi. Artinya habis maghrib ya sampai isya tidak ada handphone. Dan itu harus berangkat dari orang tua. Atau jam 9:30 atau jam 10 maksimal baru boleh lagi yaitu habis sholat subuh. Itu juga harus kesepakatan dan itu harus dimulai dari orang tua. Ketika anak-anak kita sudah remaja, semuanya harus dimulai dari orang tua. Ini berat, tetapi ini harus kita lakukan supaya apa? Supaya anak-anak kita itu ya terkendalilah dalam pegang handphone. Saya sendiri meng-coach penggunaan handphone. Kalau saya yakin Pak Edi sudah pernah belajarlah tentang kuadran waktu itu ya. Ya. Tentang kuadran waktu. Penting, mendesak, penting tidak mendesak,
tidak penting mendesak, dan tidak penting tidak mendesak. Coba kita perhatikan, penggunaan handphone anak kita itu, aktivitas itu seringkali kuadrannya adalah kuadran yang bawah itu, tidak penting mendesak, atau yang namanya tidak penting tidak mendesak. Contoh yang tidak penting tidak mendesak itu game semalaman, ke warung kopi dengan handphonenya, itu kuadran 4. Atau kuadran 3-nya ketika anak ini belajar itu tidak bisa lepas dari handphonenya, setiap ada japri mesti dikomentari. Itu kuadran 3 itu, yaitu tidak penting tetapi dia terdesak. Lah konteks ini kita kerangka ini mungkin kita bawa ke konteks anak-anak tentang waktu dan konten penggunaan handphone. Nah, tentu kalau anak-anak SMP, SMA harus diskusi dengan yang namanya orang tua, terutama bapaknya. Saya mohon itu kalau bisa diperkecil wilayahnya, Pak Edi. Mungkin kalau saya sih awalnya itu saya buat kerangka tadi, Pak Edi. Penting mendesak itu saya buat kering. Lalu saya tanya lagi, kira-kira aktivitas kamu terhadap handphone ini kerangkanya mana? Tentu kalau yang kuadran 3 harus dikurangi. Tetapi kuadran 4 kalau bisa harus dihapuskan. Loh ini hobi loh. Iya, hobi itu kalau dilakukan, hobi mancing itu loh, Pak Edi. Kalau dilakukan sampai 4 jam, 5 jam, meninggalkan kewajiban, itu kuadran 4. Ya, karena tidak penting, tidak mendesak. Tapi hobi mancing hanya sekedar relaksasi 2 jam atau 3 jam, dan khusus di hari libur, itu menjadi kuadran 2, karena perlu refreshing juga. Nah, itu anak itu mungkin dibawa ke konteks sana, mungkin kerangkanya, baru kita tanya kepada anak, kira-kira kamu main game seperti itu, kuadran berapa? Kalau dia bisa menjawab kuadran 4, berarti paham. Lalu supaya menjadi kuadran 2, apa yang harus kamu lakukan? Dia sudah paham, ya dikurangi. Tapi berat loh ngurangi dari 5 jam tiap hari menjadi 2 jam normalnya. Ya, Abi nggak perlu makso kamu dari 5 jam sampai 2 jam. Ya dikurangi aja lah. Mungkin 1 jam dulu jadi 4 jam. Targetnya sedikit karena anak sudah mulai nggak logis itu. Jadi kategori kuadran 4 itu kategori kecanduan. Itu barangkali termasuk juga saya mohon kesepakatan di awal. Apalagi anaknya saya berharap masih SMP nih Pak Edi. Ya, masih SMP. Kalau SMA rada alot. Agak alot. Kalau SMP masih ini. Ya lebih dipatahkan begitu malah nggak bagus ya, Ustaz ya. Nah, apanya? Maksudnya misalnya langsung langsung di-cut begitu tidak bagus ya. Tidak itu. Saya pikir kalau SMP dia akan mencari celah akhirnya berbohong sama kita, Pak Edi. Iya, jadinya itu. Makanya saya katakan SMP itu tegurannya sampai 3 aja, jangan sampai 4, rodok nemen itu ya diambil handphonenya, itu berarti kan campur tangan fisik, tapi kita hindari. Jadinya itu. Nah, ini yang menarik. Ini barangkali semuanya yang statement Pak Edi tadi sebelum handphone kan Pak Edi, kita ini sampai bosen mengingatkan anak. Oh, itu. Iya. Tapi ini konteksnya tidak handphone ya. Kalau handphone pakainya kesepakatan ya. Ini konteksnya contoh mamanya. Gini aja lah, saya contoh Ustadz Ustadzah, Bapak Ibu, wabil khusus Pak Edi, saya ini punya kelemahan. Kelemahan saya itu kalau membuka sesuatu lupa nutupnya. Buka laci lupa nutupnya, membuka pintu lupa nutupnya, membuka lemari lupa nutupnya. Akhirnya istri saya ini kan selalu terus saja. Lah, ya saya kadang-kadang ya doakan segera tobat bojomu itu kan begitu kan. Tapi kadang-kadang kalau dia kan dia agak naik tensinya, lah saya juga tensinya naik. Akhirnya saya kasih yang namanya ilmu parenting. Gini loh, Ma. Saya masih kadang-kadang lupa menutup itu bukan karena saya tidak menghormati.
Anda. Tetapi karena saya belum terbiasa seperti orang tua kamu membiasakan kamu. Cucuku ngomong terus, saya belum terbiasa. Ya kamu ingatkanlah dengan 3 tadi loh. Mau sampai kapan mengingatkannya? Ya saya jawab ila yaumil qiyamah. Kan begitu kan? Karena sama dengan anak-anak juga gitu. Saya akan melihat, oh ini adalah masalah pembiasaan. Jadi kalau anak saya nggak ke masjid, dia sembunyi. Itu bukan pembiasaan. Tentu saya akan yang namanya berikan konsekuensi itu. Tetapi kalau anak masih lupa meninggalkan handuknya di kamar mandi, itu faktor kebiasaan. Dan tugas saya mengingatkan anak sampai terbiasa. Sampai kapan? Jelas tadi jawabannya apa, Pak Edi? Ila yaumil qiyamah. Begitu. Ila yaumil qiyamah. Jadinya begitu untuk kerangka ininya handphonenya itu ya Pak Edi ya, kesepakatan buat kerangka blocking time saya pikir cukup menarik. Saya kira gitu Pak Edi. Terima kasih. Sama-sama. Nah, ini di WA ini. Saya bukanya agak lama bukanya ini, mohon maaf. Nah, ini bagaimana tipnya ya Ustadz? Nah ini, jika kita sebagai pengelola sekolah, kemudian anak kita menjadi bagian dari murid yang terkadang juga merasa manja-manja, sulit mendisiplinkan agar anak kita sebagai murid dan orang tua sebagai guru, sehingga target pembelajaran dia tercapai. Dari Ustadz Roni Depok. Jadinya ini menghadapi yang namanya manja. Ustadz Roni, Ustadzah, Bapak Ibu, memang kemandirian dan kemanjaan itu memang untuk anak-anak SD faktor orang tuanya sangat berperan. Saya berharap Ustadzah adakan yang namanya parenting, kegiatan parenting bagi orang tua, biar orang tua itu memahami pentingnya anak itu dimandirikan, kurangi layanan kepada anak supaya tidak manja. Anak-anak kita akan ringkih, akan lemah, tidak mampu, tidak tangguh menghadapi ini. Dan mudah dibully, sensitif juga, kurang mandiri, kurang percaya diri, ya gara-gara agak sedikit dimanja. Maka hal yang baik, kadang-kadang anak ini di rumah belum mandiri, di sekolah mandiri. Di sekolah makan sendiri, lo di rumah masih disuapin. Ini faktornya. Lah kenapa faktornya? Pertama adalah ada pembantu atau mbahnya atau ibunya jadi pembantu. Yang kedua artinya yang pertama itu nggak dilatih untuk mandiri. Yang kedua adalah bahwa anak ini orang tua tidak tega untuk membiarkan anak melakukannya tanpa pelayan kita. Dan yang ketiga adalah orang tua seringkali tidak serantan atau tidak sabar menunggu baiknya anak. Maka saya berharap mendisiplinkan anak ya dari sedikit demi sedikit. Dan bagi saya mendisiplinkan itu harus ada faktor lingkungan yang mendukung. Jadi contohnya, sekarang maunya di classroom manajemen kita. Kita punya peraturan anak mengembalikan barang pada tempatnya atau menjaga kebersihan dan kerapian. Ini di kelas, konteks kelas, classroom manajemen. Tetapi di situ tidak begitu jelas, kurang ada labelnya, dan mungkin tidak disimulasikan bentuk-bentuk alat kelas atau alat-alat anak yang ditaruh di dalam kelas. Tetapi beda sebuah kelas, di situ ada beberapa alat-alat anak yang ditaruh di kelas, tetapi setiap alat itu sudah ada tempatnya yang terlabeli jelas. Oh, yang namanya pensil. Pensil ini anak kelas 1 jumlahnya
anggap aja 28. 28. Lah kalau pensil ini 28 ini hanya dijadikan satu tempat, maka akan cenderung tidak rapi, berantakan. Maka dibuatlah yang namanya pensil itu yang 28 itu menjadi 4 tempat. Oh, 7 untuk tempat sini dengan putra yang satu, ini yang putra, ini yang putri, ini yang putri. Dengan 3 dilabeli masing-masing, maka disitulah sistem kontrolnya lebih mudah. Dan itu harus diajarkan di dalam classroom manajemen kita. Supaya anak mendisiplinkan itu seperti itu. Contoh mendisiplinkan anak ketika mengumpulkan buku penghubung. Ada beberapa sekolah itu bagus sekali. Buku penghubung itu ditaruh di atas meja guru, tetapi di atas meja guru itu ada sedikit keranjang yang besarnya itu presisi sebesar buku penghubung. Sehingga ketika anak menaruh buku penghubung, itu otomatis rapi. Itu kan disiplin. Dibandingkan, nak, tolong buku penghubungnya ditaruh di atas meja saya ya, dan tolong yang rapi ya. Itu beda kalau bicara dengan disiplin itu. Nah, konteks-konteks yang seperti itulah sebenarnya kita harus bantu lingkungannya. Saya ini sempat ngomel-ngomel, anak saya itu kan menaruh tempat baju kotornya itu di tempat baju kotor. Lah, seringkali dia tidak masukkan pada tempat baju kotor itu. Ya. Kenapa? Karena anak saya itu dari jarak 2 meter mesti buntel-buntel bajunya lalu dilempar kayak main basket begitu ke ini. Lalu saya mikir, ini tutupnya itu menghambat ini. Maka saya buat tutup tempat baju kotornya sengaja saya buang sehingga ketika anak ini sambil bermain 2 meter main apa itu dan itu mempermudah anak untuk disiplin terhadap menaruh barang. Contoh-contoh itu di kelas mungkin sedikit demi sedikit harus dipraktekkan. Termasuk yang namanya piket. Loh, piket itu loh anak-anak hanya nih silakan yang piket 5 orang silakan kerja. Tapi dia tidak tahu apa sih pekerjaan piket itu. Lalu dibimbing nggak oleh guru, ditunggoni lah. Kemudian diajari untuk membagi tugas, enggak. Maka sebenarnya piket ini dikatakan disiplin kalau kita betul-betul membimbing. Pertama diajarkan untuk piket akhir sore itu ketika perpulang, tugasnya loh ini 1, 2, 3, ada 7. Lalu kita bagi ya gini. Kemudian kita lihat apakah setelah itu kita tinggal ke kantor. Tidak. Guru mendampingi. Oh anak itu kok cara nyapunya belum benar ya. Ya kita perbaiki gini loh nak nyapunya. Yang benar. Dan itu adalah coach dan pembimbingan itu tentu anak-anak kita life skill-nya bagus kalau guru itu telaten melakukan itu. Dan disiplin itu bagi mereka adalah mudah. Jadi permudah anak kita dengan bimbingan yang bagus, yang sabar. Saya kira itu Ustadz Roni, mohon maaf. Oh ya, silakan Ustadz Mustafa Farid. Silakan Ustadz. Mohon dibuka mic-nya, bisa Ustadz Mustafa Farid. Ya, sekarang nyimak dulu Ustadz. Oh, Masya Allah. Nggih, Ustadz. Nggih. Silakan ada yang lain? Pak. Di usia berapa biasanya Di usia berapa biasanya anak-anak menemukan jati dirinya? Kalau kita sering itu, ya di usia remaja itu anak mencari jati dirinya, berarti pasca remaja. Sebenarnya tidak sebenarnya. Cuma dari titik-titik remaja itu, titik-titik jati dirinya itu bergoyang. Itu loh. Jadi titik-titik jati dirinya, apakah sebelumnya belum ada jati diri? Ada.
dibangun semenjak kecil. Lah, pada remaja itulah sebenarnya kadang-kadang mohon maaf, ini godaan-godaan. Tetapi pada remaja-remaja yang kebetulan perjalanannya bagus, figur ayah juga ada, figur ibu sudah ada, lingkungan baik teman-temannya juga bagus, maka insya Allah sebenarnya dia sudah menemukan jati diri walaupun remaja itu. Karena jati diri itu terus berkembang. Terus berkembang. Begitu. Saya aja menemukan jati diri di usia 40, Pak Edi. Oh, saya pasnya di sini ya. Begitu. Di situ. Jadinya titik rawannya adalah remaja itu jangan sampai menyimpang. Dan saya yakin figur ayah itu penting sekali. Bagi yang putri, saya berharap figur ayah penting, anak-anak putri yang kehilangan figur ayah cenderung ke lawan jenisnya itu kok lebih kuat, begitu loh ya. Karena sebenarnya cinta pertama putri kita itu seharusnya ke ayahnya. Itu seperti itu, untuk mengenal lawan jenis. Yang putra juga begitu, justru pada waktu remaja itu dia dekat dengan ibunya. Tapi sebelum itu figur ayah pada waktu sebelum remaja, sebelum balik itu figur ayah harus kuat. Tapi kalau figur ayah belum kuat, tahu-tahu yang namanya yang kuat figur ibu, lalu remaja juga ibu lagi, yang terjadi penentangan dari anak-anak remaja lagi gitu. Saya kira itu Pak Edi, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa. Silakan mungkin ada lagi. Yang memang sudah memiliki sifat apakah kontrol diri lemah, tidak percaya diri selalu karena pengasuhan, atau adakah anak yang memang sudah memiliki sifat bawaan? Iya. Ini sebuah pertanyaan. Apakah kontrol diri, percaya diri itu faktor bawaan atau faktor pengasuhan? Tentu dua-duanya ada ya. Karena faktor genitas itu juga mendukung itu. Tetapi sebenarnya yang lebih banyak mewarnai adalah faktor pengasuhan. Jadi contoh di aspek yang namanya anak-anak yang kontrol emosinya itu lemah. Kenapa sih anak-anak ini kontrol emosinya lemah? Dan ini di dalam surat wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Al kadhiminal ghaidh itu kan mengontrol emosinya. Kenapa sih ada beberapa anak yang cenderung kontrol emosinya lemah? Satu adalah dia mempunyai orang tua yang kontrol emosinya lemah. Apa ini faktor genitas? Belum tentu. Setiap hari dari kecil anak ini menonton dan melihat bagaimana emosi orang tuanya tidak terkontrol. Tentu ini adalah faktor pengasuhan walaupun tidak disengaja ataupun disengaja, tahu-tahu anak ini menonton. Oh, orang tua saya begitu dan biasanya juga akan ini. Lah ini apa faktor identitas? Iya ada, tetapi faktor pengasuhan sangat kuat. Kenapa? Dia mencontoh orang tua. Sehingga Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah, cara kita emosi marah kepada anak itu juga bagian daripada suri tauladan kita. Kalau cara kita emosi kepada anak santun, hanya berwarna merah wajah kita, tenang, diem, dan baru ngomong dengan suara bergetar, mungkin anak-anak juga begitu. Tetapi ada beberapa orang tua ketika emosi itu mukul-mukul, banting-banting, berkata kasar, maka sebenarnya bersiaplah anaknya juga begitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah faktor anak-anak yang selalu dituruti. Saya masih ingat waktu itu mengisi di Mojokerto,
Ada seorang ibu curhat, Ustadz, anak saya putri SMP kelas 2. Suatu hari minta sepeda motor. Kami diskusi sama papanya dan keputusannya belum karena badannya terlalu kecil, jarak antar rumah dan sekolah terlalu jauh. Lah, malam itu kami panggil dan kami putuskan, dan ketika dia menerima keputusan, lari ke kamarnya dan keluar dari kamarnya, langsung bawa gunting dan guntingnya ditaruh di lehernya. Terpaksa kami, Ustaz, kami harus membelikan sepeda motor daripada kehilangan anak. Lalu saya tanya, ini ibu anaknya satu toh. Loh kok Ustaz tahu? Ya biasanya anak tunggal itu begitu. Kecuali anak tunggal yang luar biasa. Iya Ustaz, ini anak satu-satunya saya. Lalu saya tanya lagi, ibu lebih sering nuruti keinginan anak atau lebih sering nolak keinginan anak? Jawabannya, lawong saya ini lebih sering. Lawong anak saya ini satu-satunya loh Ustaz. Tentu saya lebih sering nuruti keinginan anak daripada nolak keinginan anak. Apa artinya? Anak-anak yang selalu dituruti keinginannya, biasanya kontrol emosinya lemah. Maka bersyukurlah Bapak Ibu Ustadz-Ustadzah waktu kecil dulu ketika rebutan mainan dan selalu dikalahkan. Bapak Ibu harus mengontrol emosinya, dan itu pendidikan yang bagus pada waktu kecil. Kan begitu. Maka mohon maaf, kalau ada anak pertama dan anak kedua jaraknya dekat, maka cenderung anak pertama itu selalu dikalahkan dan emosinya lebih tenang daripada anak kedua, dan anak kedua itu pengennya menang terus. Tapi beda, anak pertama dan kedua itu jaraknya jauh, pokoknya 5 tahun. Berarti anak pertama ini menjadi anak tunggal selama 5 tahun. Baru ditambah adiknya. Lah adiknya cenderung mengalah pada kakaknya. Rata-rata, tapi tidak 100%. Hanya kita ini, rambu-rambunya begitu toh, supaya kita tahu kira-kira semesta anak-anak kita itu seperti itu. Saya kira itu. Terima kasih. Silahkan lagi, barangkali ada yang mau bertanya. Kita masih punya waktu. Oh, di WA ya, di WA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari siapa ini? Iya. Saya dari Gemolong. Oh. Bunda Hedi. Oh, alhamdulillah dari Gemolong. Silakan, Bun. Begini yang mau saya tanyakan. Iya. Saya itu ibu anak pertama saya sudah kelas 6. Iya. Anak kedua kelas TKB. Dan anak ketiga usia 3 tahun lebih. Iya. Dan saya juga pendidik PAUD, Ustadz. Iya. Ya, yang saya tanyakan begini. Di saat saya di sekolah itu untuk mengontrol emosi saya ke anak-anak didik saya itu lebih mudah. Betul. Di saat di rumah, di saat anak-anak mungkin mulai bandel, itu saya cenderung biasanya marahnya dengan nada tinggi. Yeah. Nah, kalau misalnya saya buat lembut, itu nanti ujung-ujungnya atau endingnya itu jadi lucu, Ustadz. Dalam artian seperti ini, misalnya saya mau lembut itu kalau di sekolah saya bisa mengatur lembut. Kalau di rumah saya akhirnya jadi, kakak nggak boleh seperti itu ya. Saya seperti itu, akhirnya semuanya tertawa, Ustadz. Jadi lucu. Nah, sikap saya seperti itu apakah sudah tepat atau mungkin nanti akan membuat anak-anak saya jadi istilah Jawanya menyepelekan atau bagaimana? Itu apakah sudah tepat, Ustadz, sikap saya seperti itu? Karena saya kalau di rumah sama anak-anak memang cenderung sering guyonan sama suami, sama anak-anak sering guyonan. Jadi mau lembut untuk waktu marah itu jadinya lucu. Akhirnya ya seperti itu. Itu bagaimana, Ustadz? Apakah sudah benar sikap saya yang seperti itu? Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum. Terima kasih. Pada prinsipnya begini sebenarnya, bahwa cara kita mendidik di sekolah dengan di rumah, kalau bisa dimirip-miripkanlah. Dimirip-miripkan. Saya juga menemukan dan bahkan punya saudara yang anaknya sekarang sudah menikah.
beliaunya adalah guru TK. Saya menghadapi dua personality yang berbeda. Jadi ketika di sekolah itu dia menjadi guru idola bagi anak-anaknya. Jadi beberapa tahun dia menjadi guru teladan. Tetapi ketika di rumah dia menjadi singa bagi anak kandungnya. Dan yang terjadi tentu anak ini akhirnya merontak dan lain sebagainya. Saya berharap itu tidak terjadi pada ibu. Tidak terjadi. Saya perhatikan ada faktor satu, di sekolah ada pengawasan. Yang di sekolah itu masih ada sungkan karena itu anak orang. Sementara di rumah itu sangat private dan itu anak sendiri. Dan itu kita sering tertuntut untuk segera membuat anak kita itu segera baik. Begitu. Segera baik. Padahal semuanya adalah proses. Kita malu kalau anak kita itu jelek. Anaknya guru kok jelek malahan. Begitu. Akhirnya kita kehilangan kesabaran. Maka saya mohon kesabarannya tetap, Ustazah. Tetap bismillahirrahmanirrahim. Lah, cuma yang tadi, kalau dari statement begitu, agak diformalkan. Kakak, ya, kakak tempatnya itu tidak di sini, tapi di sini. Itu kan agak formal. Kakak, itu karena kelas 6 doh ini ya. Yang biasanya saya kasih tahu itu justru yang kecil-kecil, Ustadz. Justru yang iya, anu kan. Iya, yang justru yang anak ini yang kelompok bermain sama yang TK itu, Ustadz. Kalau begitu ya nggak apa-apa, berarti kalau tadi nggak apa-apa. Asal saja biasanya kekuatan kita itu di rumah, kita bisa campur tangan fisik. Ya, mohon maaf adik, mainan ini mama simpan ya. Ya, setelah kamu makan, mama kasihkan kamu lagi. Dan itu walaupun dia ketawa, tapi dia melihat action orang tuanya, betul-betul menyimpan, walaupun dia nangis. Itu pada titik itulah sebenarnya yang ini. Dan saya berharap, sebelum tadi saya berharap kita harus samakan. Di sekolah kan ada aturannya, ada ini, kemudian kita mikirnya juga aturan pemerintah, KPAI ya. Iya. Macam-macam kan begitu tuh, anak orang terus juga dilihat nggak bagus. Sekarang pada anak itu berlakukan dengan itu. Yang melihat justru Allah dengan kita. Ya. Iya. Mungkin kita sekolah nggak berani nyubit toh. Enggak lah. Nah, sekarang di rumah biasanya memang suara, suara. Nada, ya nada keras. Nah, saya mohon itu dianukan. Saya mohon supaya apa? Supaya anak kita juga baik sebaik murid kita. Iya. Insya Allah lah, gitu. Jadi saya sendiri begitu dan saya tanya anak kita ini takut sama Abi. Kenapa? Abi itu nggak banyak ngomong, tapi kalau sudah 1, 2, 3 kali mesti action. Jadi saya tidak nurut 5 itu saya urut, tidak. Jadinya 1, 2 action. Tinggal milih yang mana. Begitu. Dan actionnya betul. Ada satu pernah anak saya pada waktu kecil ya, anak saya sekarang udah besar, itu nggak mau mandi. Sudah saya matikan televisinya, nggak mau mandi. Ya. Kan seharusnya dia mandi dong. Apa yang saya lakukan? Saya angkat ke kamar mandi. Lalu saya copoti, tapi ketika ngangkat dan nyopoti sama sekali saya nggak keluarkan kata-kata apapun dan saya kelola emosi saya. Hati saya mikir ini nguji kesabaran wong tuwa ya arek iki. Dalam detik oke. Tak layani leh. Kan begitu toh? Ya. Tak layani. Ya sudah. Dan sekarang ketika anak saya tanya barusan gimana Abi itu? Gak banyak ngomong tapi kita gak enak Bi kan begitu loh. Gak enak Jadinya gitu aja Ustazah. Bismillah. Ya. Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sama-sama. Nah, ini ada 2 pertanyaan ini. Saya berharap 2 pertanyaan ini bisa ini. Yang pertama dari Ustazah Rahma Abdul Aziz atau Ibu. Afan Ustadz,
mau bertanya, kami membina salah satu pesantren yang kami mau tanyakan, bagaimana cara memberikan keputusan ketika ada roisah, hurfah selalu menutupi kesalahan anggotanya agar tidak mendapatkan poin, dan ini roisah sering dinasihati tapi selalu terulang. Apakah bijak kalau kami off-kan dari amanahnya? Oke, terima kasih. Jadi ini pertanyaannya, ada roisah yang dia itu yang namanya selalu melindungi anak buahnya sehingga anak buahnya tidak mendapatkan poin. Biasanya di pesantren kalau melanggar dapat poin. Ya tentu yang pertama dinasihati bahwa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Itu harus doktrin harus kuat. Bahwa kalau seperti itu kamu melakukan konspirasi dan saya kasihan, kami nggak kasihan pada ini, kasihan pada anak buahmu. Dia tidak menjadi baik gara-gara kamu lindungi. Itu. Tetapi juga dia punya alasan melindungi itu supaya tidak terlalu mendapat sanksi yang berat. Berarti dievaluasi sanksi kita terhadap mereka. Saya berharap itu. Itu yang pertama. Yang kedua, jika sikap ini sampai Anda rasakan, Ustaz rasakan sampai pada titik, ini kok kayak konspirasi sih. Kok ini ada ini, akhirnya menutupi dan mereka bersepakat dalam hal yang kurang baik, maka bisa saja di-off-kan. Bisa di-off-kan. Ya. Tentu kita meng-off-kan, kita panggil, diajak berbicara dari hati ke hati, dan mohon maaf supaya semuanya berjalan sementara. Karena kadang-kadang apa? Kadang-kadang mohon maaf seperti ini itu adalah satu, mungkin tadi ada yang namanya ya istilahnya ya barter lah, keuntungan yang didapat dari roisah itu, atau karena ada lomba antar kamar mana poinnya yang paling kecil. Nah, itu kadang-kadang juga berarti faktor lombanya itu lebih kuat daripada yang namanya faktor doktrin ta'awanu itu. Jangan sampai gara-gara hanya untuk mendapatkan lomba poin paling kecil dari dalam satu kamar, akhirnya yang namanya ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan lebih kuat. Itu saya mohon coba dirasakan, dan ini adalah betul-betul latihan. Saya pernah lomba kerapian kamar itu, tapi ada sesuatu yang destruktif, merusak. Apa itu? Terjadi pertengkaran antar kamar, itu sapunya hilang, akhirnya tengkaran. Oh, saya bubarkan lombanya. Saya katakan mulai minggu depan tidak ada lomba lagi. Kita harus belajar lomba ini apa sih? Lomba ini. Kalau lomba ini menghilangkan ukhuwah, di mana ukhuwah wajib, sementara lomba itu hanya untuk ini, maka hilangkan lombanya. Jadinya begitu. Kadang-kadang begitu. Lah, ini Ustadzah Maruni. Assalamualaikum Ustadz. Afwan, saya mau bertanya bagaimana cara pihak sekolah atau wali kelas dari murid-murid yang mayoritas orang tua murid dua-duanya bekerja dan anaknya cenderung lebih sering melakukan banyak kasus, untuk mengingatkan orang tuanya untuk bekerja sama dengan wali kelas agar mendampingi anaknya untuk memperbaiki sikap. Sebab sudah 2 tahun ajar anaknya masih sering melakukan kasus di sekolah, walaupun anaknya sudah menunjukkan surat pernyataan SP1, SP2. Terima kasih. Jadinya begini, Ustadzah, ini orang tuanya kebetulan dua-duanya ini dan sudah membuat kesepakatan SP1, SP2. Saya berharap yang penting adalah bukan membuat suratnya, tapi pengawalan terhadap pasca penulisan surat itu. Seringkali dengan SP itu kita berharap selesai, tidak. Toh kadang-kadang SP3 pun nggak berani mengeluarkan anaknya dari sekolah. Iya toh. Yang terpenting adalah buat sistem pengawalan ketika SP pertama itu. Contoh mamanya, ya mohon maaf lah. Anak ini dikasih SP pertama. Apa SP pertama? Gara-garanya anak ini nggak mengerjakan PR. Maka setelah SP pertama, kita nggak boleh membiarkan dengan asumsi bahwa anak ini menganukan. Maka sistem kontrolnya adalah selalu
wali kelasnya mengingatkan malamnya kepada orang tuanya, mohon maaf Ibu, Ananda ini punya PR loh. Itu yang pertama mungkin harian itu, setelah SPI itu. Lalu setelah kelihatannya sudah mulai lancar, 2 hari sekali. Kemudian lancar lagi 3 hari sekali, sehingga ketika sudah SP1, rasanya sulit anak ini melanggar. Karena sistem pengawalan kita untuk membiasakan anak dan orang tua ini. Begitu. Sama dengan mohon maaf ya, mohon maaf, anak saya di sebuah sekolah kelas 6 ini. Kelas 6. Ini sistem kontrolnya ngajinya itu ampun-ampun ini. Jadi contoh mamanya, ini kan ada program yang namanya program 1 juz 1 minggu. Program 1 juz 1 minggu. Lah, kebetulan anak saya belum melakukan. Maka itu terus ada dalam kontrol itu bahwa minggu ini nggak ada, minggu ini tambah ini. Atau contoh maunya PR. Saya pikir PR setelah itu diumumkan bahwa hari ini PR yang tidak mengerjakan ada 5 orang. Nah, saya pikir 2 hari kemudian itu sudah nggak dicantumkan lagi. Kalau yang 2 hari yang lalu itu 5 orang, dicantumkan yang sudah mengerjakan PR ini 2 orang belum mengerjakan. Anggap saja anak saya sudah diingatkan itu enggak. Itu 1 minggu kemudian masih ada tercantum itu. Bahwa anak saya 1 PR yang temanya ini enggak dikerjakan, itu ada. Sehingga orang tuanya juga terdorong. Tentu ini sistem pengawalan yang ketat, dan itu tidak semua anak, hanya beberapa anak yang memang orang tuanya sangat-sangat kurang. Maka saya sampaikan yang perlu dibangun adalah sistem pengawalan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan apa yang di-SP-kan. Mungkin terlambat, anak ini perlu di-SP-kan. Ya, kita bagaimana membuat ini, Ibu, terima kasih, pastikan besok ya, rasanya saya selalu berharap Ananda ini datang tepat waktu. Itu kadang-kadang terima kasih Bu, hari ini Ananda datang tepat waktu. Asalnya bahagia saya. Kadang-kadang juga begitu, kita akan membuat anak dan orang tua mau tidak mau mengerjakan karena sistem pengawalan yang cukup ketat. Saya kira itu. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ustadz dan Ustazah. Sekali lagi untuk yang namanya kita bijak menegur ini, alhamdulillah hari ini sudah cukup banyak. Tadi maksimal 70 berapa tadi? 80 alhamdulillah. Dan live di YouTube. Dan insya Allah nanti minggu depan hari Ahad malam kita akan lanjutkan bukan menegur tetapi memberi penghargaan yang benar di dalam memberi penghargaan. Ini penting karena banyak sekali karakter anak bermasalah ketika pemberian penghargaan ini kurang baik. Saya kira itu. Ada yang perlu diingatkan lagi, Ustadz Arif? Info. Ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kami, insya Allah akan dijawab Ustadz Jinan melalui grup WA yang sudah kita buat. Jadi insya Allah besok akan dijawab oleh beliau. Kebetulan ada beberapa tadi yang sudah masuk. Barangkali ada yang ingin bertanya kembali, bisa di-share lewat grup. Itu. Terima kasih. Mengenai materi gimana, Mas Arif? Untuk materi dan e-sertifikat, insya Allah akan kami sediakan untuk Bapak Ibu Ustadz Ustadzah, yang itu informasinya juga kami share di grup. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Saya kira itu Bapak Ibu kajian kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita sharingkan semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup kajian kita, kajian ngaji parenting pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.